Bapak memang berat Pak, kadang-kadang ngadepin orang yang pengen berangkat tapi karena rakyat itu Pak, gua kasih tahu lu Pak ya, rakyat itu juga udah gemes gitu Pak, dengan persyaratan-persyaratan yang nggak masuk akal gitu. Iya konser boleh, ini pasar boleh, kereta api harus booster, itu kan nggak masuk akal nih. Ini kalau sampai ada mobil silakan dikoordinasi dengan petugas dengan membawa surat dari instansi pemerintah biasanya. Dari instansi pemerintah surat komorbid itu ya. Wah, bisa diperdagangkan nggak itu? Gue minta surat komorbid aja dah, bisa begitu nggak? Aduh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, beredar video viral dan ini diposting di undercover.id di Instagram ya, tentang petugas KAI yang membentak orang yang mau berangkat karena belum booster ya. Ya, gue nggak nyalain petugas KAI-nya sih ya, gue nggak nyalainnya pemerintah. Konser boleh, udah konser ya Allah, Blackpink, ada kemarin Dewa konser, ada apa NCT, ada konser boleh. Aturan KAI masih aja jualan booster ya. Dan buat Pak Satpam ya yang menjalankan tugas ya, apa ya? Ya Pak, boleh lah menjalankan tugas, cuman kalau bisa lebih humanis aja Pak. Bapak memang berat Pak, kadang-kadang ngadepin orang yang pengen berangkat tapi karena rakyat itu Pak, gua kasih tahu lu Pak ya, rakyat itu juga udah gemes gitu Pak, dengan persyaratan-persyaratan yang nggak masuk akal gitu. Iya konser boleh, ini pasar boleh, kereta api harus booster, itu kan nggak masuk akal nih. Ini kalau sampai akhirnya masyarakat memboikot KAI, bingung lu. Astagfirullahaladzim. Nih videonya nih kita lihat nih. Yang bayar siapa? Yang bayar saya. Dibaca persyaratannya nggak? ACC nggak salah. Dibaca persyaratannya nggak? Persyaratannya. Dibaca nggak? Sistemnya. Saya tanya cuma dibaca nggak sih? Iya nggak usah gitu. Iya Pak, dibaca ya Pak. Bapak juga, kami paham Pak, tugas Bapak paham banget, paham. Ya, cuman masyarakat itu juga mungkin Pak, mungkin merasa ya konser boleh, ini boleh, pasar boleh. Cuman perkara itu, persyaratan, nggak semua orang paham persyaratan gitu. Nggak semua orang Pak, nggak semua orang. Ya alhamdulillah sih gue nggak mau naik kereta, buat abu amat booster-boosteran pesawat gue nggak naik udah. Ya. Aturan-aturan yang seperti ini yang memecah belah masyarakat, memecah belah kita diadu gitu sama aturan itu. Masyarakat sendiri
itu merasa loh ini udah selesai. Yang namanya pandemi ini udah selesai. Masih jualan aja booster. Dijadiin syarat lagi. Duh. Nah kita ke postingannya undercover.id yuk. Kita lihat apa komentar netizen di sana. Oke guys, kita udah di postingan undercover.id. Ya. Rakenzo 26 mau cerita sedikit dan singkat. Tadi saya dari stasiun Pegadaian Baru Subang, kereta Erlangga stasiun Senen. Ada penumpang belum vaksin dan ketika memesan tidak membaca syarat dan ketentuannya, dikasih arahan lah sama petugas dengan lembut dan sopan. Si petugas dan security banyak sakit tapi dia ngotot dan maksa ingin berangkat tapi tidak diperbolehkan. Dan dia di situ terus terang ngotot sampai security habis kesabarannya, jadilah cekcok hebat. Pada intinya ketika memesan kita harus membaca dulu syarat dan ketentuannya, jangan seolah-olah petugas KAI yang mempersulit padahal sudah ketentuannya. Iya, sepakat gue. Iya. Mungkin gue saran aja buat petugas satpam ya, lebih sabar Pak ya, masyarakat juga dalam keadaan nggak enak gitu Pak. Mungkin juga dia ada keperluan di Jakarta ya. Iya nggak salah, petugasnya nggak salah. Yang salah aturannya yang salah, bukan petugasnya. Petugas cuma jalanin tugas ya. Aturan yang salah. Siapa? Konser udah ada. Ya kemarin Blackpink ada lagi ya. Ada berapa konser di Indonesia ya? Yang lu tahu apa aja Ki? Dewa ya, berapa kali ya Dewa ya? Ini kereta api. Nah jadi sekali lagi yang salah aturannya kalau menurut gue. Kita baca komentar netizen ya. Emang corona masih ada? Nanya aja, jangan dihujat. Dari awal gua nggak yakin ada. Bisnis vaksinnya masih jalan Kak. Iya Kak Vera. Kalau ikut aturan vaksin juga udah lewat, udah lama harusnya sudah vaksin dan sudah punya SK vaksin. Udah ngapain vaksin? Udah nggak ada, imunitas alamiah ada. Yang mau vaksin silakan, ya kan? Yang mau vaksin silakan. Cuman kan ini katanya waktu itu harus vaksin karena pandemi. Ini udah nggak ada, masih aja. Aduh. Belum balik modal ya. Oh gitu. Iya. Maklum ngabisin stok sisa. Iya. Unclear. Cuma modus elit buat bersaing dengan Allah. Nah begitu. Masih digoreng Kak. Lumayan usaha sampingan. Iya masih lah. Aturan-aturan yang begini. Aturannya yang salah, ini aturannya. Kasihan rakyat diadu begitu. Satpam petugas sama rakyat diadu begitu. Aturannya bukan petugasnya yang salah. Mungkin kalau virusnya tetap ada dan sudah berteman dengan virus-virus lainnya. Udah bersahabat dari lahir ya sis. Jadi nggak ngaruh ya, cuma nggak kebal sama hukum vaksin. Nah iya, aturan. Ini murni aturannya. Ini harus digugat KAI ini. Iya, aturan dengan dasar apa? Konser ada, pasar buka, mall buka, apalagi ya banyak. Angkutan umum dibuat kita susah untuk bergerak, kesian rakyat miskin. Iya kalau punya mobil, kalau nggak punya, udah nggak ada. Tapi bisnis terkutuknya masih berjalan kayaknya, masih lah. Bisnisnya masih jalan sayang. Sudah tidak ada tapi bisnis vaksin masih jalan biar cuan ngalir terus. Nah. Ada tapi hanya di media. Ini media doang. Yang begini nih. Mau sampai kapan pakai aturan berlaga jaga-jaga biar nggak ada yang kena corona? Satpamnya nggak tahu apa. Udah ada konser Kalengping. Oh iya kan bener. Blackpink udah ada. Iya Kalengping anjir. Dan pertandingan sepak bola. Konser Dewa di Surabaya. Ngotot sama sok jagain corona. Orang se-Indonesia disuruh kerja WFH. Kerja giliran masuk. Emang lu KT seluruh pasukan tempur di barak juga berlaku wajib WFH, latihan nembak tiap lari tiarap di rumah, mikir ya itu. Nah ini loh petugasnya ini nggak mau mikir gitu mungkin karena takut dipecat juga guys, takut dipecat ya kan. Gue juga belum vaksin
Nggak bisa naik kereta ya? Ada aplikasi peduli lindungi HP tapi bukan nama gue. Boleh gak dipakai? Nah, ini keren sarkasnya nih. Keren sarkasnya nih. Berapa banyak kita tahu tuh ada orang-orang ya yang pakai begituan. Nih. Naik kereta beda masuk mall, Mbak. Nggak bisa pakai peduli lindungi dengan nama orang. Oh, beda. Ya, seharusnya nggak boleh ya. Soalnya biasanya terintegrasi gitu sama nomor KTP. Setahu gua ya, ada tulisannya sudah vaksin keberapa gitu. Nggak ngaruh peduli lindungi lu, Bang. Kalau nggak salah terakhir gua naik kereta lebaran tahun lalu. Cemiwiu. Iya. Nggak, aturan ini makin nggak masuk akal gitu. Ya nggak bisa kalau beda sama KTP-nya. Nah, harus vaksin 3, tiket cuma nunjukin tiket sama KTP aja. Soalnya di pojok kanan bawah tiket tersebut status vaksin kita. Oh, udah mesin kereta. Kalau sudah vaksin, di tiket auto ada tulisan sudah vaksin keberapanya. Jika belum karena komorbid, silakan dikoordinasi dengan petugas dengan membawa surat dari instansi pemerintah biasanya. Dari instansi pemerintah surat komorbid itu ya? Wah, bisa diperdagangkan nggak itu? Gue minta surat komorbid aja dah, bisa begitu nggak? Aduh. Ini aturan-aturannya nih. Kai, tobat dah sama aturan begini. Nggak bisa soalnya di tiket sudah ada keterangannya sudah vaksin atau belum, lengkap dengan keterangannya vaksin keberapa, jadi nggak perlu pakai peduli lindungi. Oh gitu, nggak bisa. Gua kemarin pakai akun peduli lindungi temen, tapi pinjam sekalian KTP-nya terus masuk, tinggal pakai masker aja lolos. Oh. Pakai masker nggak kelihatan ya? Netizen Indonesia guys, keren. Ini KTP saat pesan tiket sudah terdata terindikasi siapa aja yang belum vaksin atau sudah jadi. Pasti cetak tiket ada keterangan sudah vaksin atau belumnya ketahuan. Petugas KAI mengeceknya dari tiket dan KTP penumpang, bukan dari aplikasi peduli lindungi yang ada di HP. Kalaupun belum vaksin booster, satu tetap bisa pesan tiket kok, tapi harus menyertakan surat keterangan negatif dari hasil tes PCR. Ya, ini aturan-aturan begini nih. Ini udah apa sih? Masih layak ke aturan ini dipakai gitu. Emang vaksin bikin ribet. Iya, ribet. Serius tanya, kalau mau naik kereta minimal sudah vaksin berapa kali? Nggak tahu gue. Jadi orang anjir, mau naik kereta sudah vaksin berapa kali? Jadi vaksin itu untuk naik kereta. Lagian, woi konser udah jalan woi. Aturan tolong nggak sih ini? Aduh. Udah ya guys, gitu aja intinya. Gua ngelihatnya ini bukan salah petugasnya dan juga bukan masalah masyarakatnya. Masyarakatnya dulu, dari sisi masyarakatnya dulu. Iya, masyarakat melihat itu mall bisa, pasar bisa, konser bisa, pertandingan bola bisa, naik kereta nggak bisa, naik pesawat nggak bisa. Masyarakat ya kesian juga, gitu loh. Ini aturan apa? Nah mestinya petugas ya mungkin dia jalankan tugas guys, dia nggak salah. Dia bawahan. Ya, ini petugas yang atas ini loh. Masih mau bisnis aja kak kalian ini, masih mau maksain aja kak. Padahal yang sudah tahu juga banyak kali beredar berita-berita pakai sertifikat orang, pakai ini palsu-palsuan. Ada nggak berita-berita begitu? Jadi tolong aturan ini dirubah aja. Nggak usah pakai aturan-aturan tolol lagi, ya kan? Itu aja dari gue guys. Gue sama Aldo, YouTuber rakyat biasa yang enak sama aturan-aturan yang kelihatannya seperti tulul banget. Ya, pamitan dulu gue, minta doanya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sian rakyat dibenturkan mulu. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju,
Nih gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.